yang membuka hati pikiran kami. Kiranya Allah Roh Kudus yang mengajar kami, menasehati kami, menegur kami. Dan Allah Roh Kudus yang memimpin kami hidup di dalam kebenaran. Hamba berdoa untuk hamba yang menyatakan kebenaran ini. Biarlah kiranya Allah Roh Kudus yang menaungi dan berbicara kepada setiap kami yang mendengarkan. Ketika kami mendengarkan firman-Mu, Injil ditinggikan, Kristus dimuliakan, dan kami melihat akan salib itu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu, baik mereka yang ada di tempat ini, maupun mereka yang sedang mendengarkan di rumah. Tuhan, berfirman-Lah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami memohon. Amin. Silakan duduk. Shalom, salam sejahtera jemaat yang dikasihi Tuhan. Dan hari ini kita merayakan Pentakosta. Ya saudara, barangkali kalau bisa dikatakan hari kenaikan Yesus, hari Pentakosta tidak seramai kalau kita merayakan Natal dan Paskah ya. Nah saudara, tapi sungguh bersyukur dalam momen Pentakosta ini kita merayakan dan mengingat kembali peristiwa yang sangat besar bagi umat Tuhan. Gereja pertama, jemaat pertama dibentuk dalam momen Pentakosta. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam Alkitab, sebenarnya hari raya Pentakosta ini bukanlah hari perayaan khusus orang Kristen. Sama seperti Paskah. Saudara baca di dalam Alkitab, setiap kali kata Paskah itu ditulis, tidak merujuk kepada kematian dan kebangkitan Kristus sebenarnya. Tapi setelah peristiwa Yesus mati dan bangkit, barulah orang Kristen merayakan momen Paskah itu dengan arti yang berbeda. Demikian juga Pentakosta. Setelah Roh Kudus dicurahkan, maka momen Pentakosta itu diberi arti baru oleh orang-orang Kristen. Nah saudara, sebenarnya kalau kita lihat dalam budaya orang Israel atau bangsa Yahudi, Pentakosta ini adalah hari raya panen. Ya, mereka merayakan mengucap syukur atas musim panen. Saudara bisa membaca itu dalam Keluaran pasal 34. Nah kemudian Pentakosta juga ini merupakan peringatan turunnya Torah atau Taurat Allah melalui Musa di Gunung Sinai. Karena saudara kalau kita melihat bahwa 50 hari atau dikatakan bahwa 7 minggu ya setelah mereka keluar dari Mesir dalam peristiwa Paskah, Tuhan memerintahkan untuk merayakan peringatan ini. Mengingat bagaimana Tuhan memberikan Taurat kepada mereka. Nah ini perayaannya disebut dengan Shavuot. Ya, jadi itu bertepatan dengan 50 hari setelah bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah saudara, dalam bahasa Yunani akhirnya karena 50 itu dengan bahasa Yunani itu Pentakoste, kemudian disebut dengan Pentakosta. Dan inilah yang dirayakan oleh umat Tuhan, orang-orang Kristen pada saat ini. Nah saudara, di dalam perayaan itu orang-orang Yahudi dari segala bangsa berkumpul di Yerusalem dan momen itulah pencurahan Roh Kudus terjadi. Saudara, saya tidak membahas secara detail bagaimana peristiwa Pentakosta itu, tetapi hari ini kita secara khusus merenungkan pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, yaitu Allah Roh Kudus. Nah saudara, kalau bicara tentang Allah Roh Kudus, di sini saya dikasih topik atau tema Forgotten God. Allah yang terlupakan. Ini kok rasanya ekstrim ya Bapak Ibu ya. Ini Allah kok bisa dilupakan begitu. Apa maksudnya? Kok bisa Allah dilupakan? Nah saudara, hal ini kita harus mengakui bahwa Allah Roh Kudus barangkali cukup sering atau mungkin sangat sering diabaikan. Bahkan dilupakan. Walaupun kita percaya Roh Kudus itu adalah Allah, kita percaya Roh Kudus itu hadir dalam hidup kita. Tetapi entah sadar atau tidak, mungkin Allah Roh Kudus ini jarang sekali kita bicarakan, bukan? Jarang sekali kita singgung. Nah saudara, di ekstrim yang satu, gereja-gereja yang beraliran tertentu, mungkin dikatakan bahwa dia jarang membahas tentang Roh Kudus, sesekali barangkali disebutkan, sesekali dibahas atau hanya disebutkan pada hari Pentakosta. Nah ekstrim yang lain ya, gereja-gereja yang beraliran tertentu ini sangat getol dengan Roh Kudus. Apa-apa semua bicara tentang Roh Kudus dan kemudian Allah Roh Kudus itu dinyatakan dengan banyak tanda-tanda. Ya, mujizat, bahasa-bahasa roh, manifestasi-manifestasi. Saudara kalau mungkin ikut atau ikut sosmed,
Beberapa bulan yang lalu itu sebuah gereja mengklaim bahwa Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah mereka karena mereka mengatakan apa? Wah, ada debu emas. Ya, jadi mereka menemukan di Alkitab mereka, di dekat-dekat sound system mereka, itu ada debu-debu emas. Wah, Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Jadi mereka melihat kehadiran Allah Roh Kudus dengan bentuk manifestasi seperti itu. Dan tidak jarang juga, akhirnya mereka mengatakan bahwa gereja lain tidak ada Roh Kudusnya. Ya, saudara, ini adalah dua ekstrim yang sebenarnya juga tidak tepat. Satu mengabaikan, satu terlalu menekankan dengan manifestasi yang terlalu berlebihan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hal yang lain mungkin membuat Roh Kudus itu terlupakan adalah begini. Sebagian besar gereja memiliki tolok ukur keberhasilan bukan lagi pada kegerakan Roh Kudus. Mereka mengukurnya dari apa? Kehadiran jemaat. Dan akhirnya saudara, lebih banyak gereja modern saat ini akan membuat orang begitu terpesona dengan apa yang ditampilkan gereja, tapi mereka tidak menyadari bagaimana gerakan Roh Kudus itu terjadi di dalam gereja. Dan saudara, betapa menyedihkan kalau gereja-gereja Tuhan tidak lagi mengandalkan Roh Kudus, tapi lebih mengandalkan performas, penampilan, pertunjukan. Wah, saudara, ini adalah bentuk pengabaian dari Roh Kudus. Akhirnya saudara, waktu orang selesai ibadah, apa yang menjadi terkesan di dalam pikiran mereka? Wah, lightingnya bagus ya, multimedianya bagus. Wah, penampilan mereka yang di panggung ini bagus. Saudara, saya tidak mengatakan itu tidak penting. Tapi apa sih yang membuat orang terkesima ketika mereka datang di gereja, mereka datang beribadah, apakah mereka terkagum-kagum mengalami perjumpaan dengan pribadi Kristus melalui kuasa Roh Kudus? Itu menjadi pertanyaan bagi kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada orang tertentu yang mungkin banyak bicara tentang Roh Kudus, tapi hidup mereka tidak menghasilkan buah roh. Yang lain bicara tentang Roh Kudus dengan istilah-istilah teologis, tetapi tidak mengalami karyanya. Ada juga yang mengabaikan dia dalam hal-hal kehidupannya, hal-hal praktis dalam hidupnya, sehingga jarang sekali mengalami relasi dengan Allah Roh Kudus. Dan juga ada juga orang-orang yang langka, yang barangkali bisa dikatakan jarang bicara tentang Roh Kudus, tetapi hidupnya secara kuat menunjukkan kehadiran Roh Kudus di dalam hidupnya. Saudara, jemaat dikasih Tuhan, satu kerinduan saya di pagi ini ketika kita belajar tentang Allah Roh Kudus, belajar tentang siapa Allah yang kita percaya, yang menyatakan dirinya dalam 3 pribadi. Khususnya dalam hari ini kita bicara tentang Allah Roh Kudus, saya rindu kita sama-sama mempunyai pengenalan yang benar tentang Allah Roh Kudus. Dan kita mengalami karyanya di dalam kehidupan kita. Nah saudara, di dalam iman Kristen hal yang pasti ditegaskan di dalam Alkitab adalah Roh Kudus adalah Tuhan. Amin. Roh Kudus adalah Tuhan. Jadi kita menolak pandangan yang mengatakan Roh Kudus itu adalah kuasa. Dia hanya kuasa. Kuasa dari Allah yang diberikan, dan ini yang dipegang oleh teman-teman atau saudara-saudara yang menganut saksi Yehova. Nah saudara, kuasa itu tidak punya pribadi. Kita juga menolak pandangan yang mengatakan Roh Kudus hanyalah sifat Allah, yaitu apa? Sifat kudus. Nah sifat juga bukan pribadi. Jadi Roh Kudus adalah Allah yang berpribadi. Nah saudara, pribadi itu atau syarat untuk pribadi, yaitu dia harus memiliki kehendak, memiliki akal budi, memiliki perasaan. Ya, ini harus dimiliki oleh pribadi. Nah, saudara, di dalam ciptaan Tuhan, semua ciptaan Tuhan, apa yang punya pribadi? Satu-satunya yang punya pribadi hanyalah manusia. Nggak usah ngomong lah kalau benda-benda mati ya. Kalau makhluk hidup digolongkan 3, tumbuhan, hewan, manusia. Tumbuhan dan hewan tidak punya pribadi. Saudara, kalau tidak sengaja jalan gitu ya, tabrak pohon, pohon tidak pernah marah. Sedih sekali ya, atau menakutkan sekali kalau kita tabrak pohon, tidak sengaja tabrak pohon, pohon balas dia karena dia marah lalu ditabok kita gitu ya. Wah, ngeri sekali saudara. Tapi pohon tidak punya pribadi. Dia nggak punya perasaan, dia tidak punya kehendak, apalagi akal budi. Hewan pun demikian. Hewan bisa dikatakan punya perasaan. Hewan bisa dikatakan punya kehendak, tapi dia nggak punya akal budi. Dia melakukan sesuatu itu berulang-ulang berdasarkan instingnya. Saudara lihat dari zaman
burung itu diciptakan, sangkarnya dari dulu sampai sekarang modelnya begitu-begitu saja, saudara. Benar nggak ya? Dia enggak pernah kasih variasi, kasih bentuk-bentuk sedikit yang berbeda. Enggak. Karena memang seperti itulah dia membuat sarangnya. Singa cara berburunya enggak kreatif ya begitu-begitu saja. Enggak pakai perangkap begitu ya. Ini hewan. Nah saudara berbeda sekali dengan manusia. Itulah sebabnya manusia dikatakan sebagai makhluk yang berpribadi. Maka saudara yang dikasih Tuhan, kita meyakini bahwa Roh Kudus adalah Allah. Roh Kudus adalah Allah yang berpribadi. Dia memiliki kehendak, akal budi, perasaan. Nah saudara, satu yang ditegaskan di dalam Kisah Rasul 5 ayat 3 sampai 4 ini adalah peristiwa Ananias dan Safira. Dikatakan, ya Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai oleh iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Nah ini dalam peristiwa ketika dia menahan sebagian dari hasil penjualan tanahnya. Kemudian dikatakan, mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Jadi mendustai Roh Kudus sama dengan mendustai Allah. Dan itu jelas menunjukkan bahwa Roh Kudus adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Sama, punya hakikat yang sama dengan Bapa dan Putra. Nah saudara, ini kebenaran yang kita pegang. Jadi Roh Kudus adalah Allah yang berpribadi dalam arti bahwa, saudara saya tidak jelaskan ini secara rinci, Roh Kudus bisa berpikir dan mengetahui, Roh Kudus dapat berduka, Roh Kudus berdoa syafaat bagi kita, Roh Kudus membuat keputusan sesuai dengan kehendak Allah. Saudara, saya yakin hal ini kita semua percaya dan mengimaninya. Nah saudara, pertanyaan yang selanjutnya adalah begini. Mengapa Roh Kudus harus dicurahkan? Apakah sebelumnya dia enggak hadir di dalam dunia ini sehingga dia harus dicurahkan? Bukankah sebenarnya Roh Kudus sudah ada di dalam pelayanan Yesus? Apakah ketika Yesus naik ke surga, Roh Kudus ikut naik sehingga harus dikasih lagi? Saudara pernah bertanya itu? Kenapa ya harus dicurahkan? Nah saudara, ketika kita melihat bahwa, kita mengimani bahwa Roh Kudus adalah Allah, kita tahu bahwa bukan itu maksudnya. Roh Kudus adalah Allah, maka jelas dia adalah Allah yang maha hadir. Lalu apa arti pencurahan Roh Kudus dalam konteks ini? Saudara, setelah Yesus naik ke sorga, siapa wakilnya di dunia ini? Siapa? Roh Kudus? Bukan, kita. Setelah Yesus naik ke sorga, kitalah wakilnya. Dan kita diberikan tugas yaitu menjadi saksi. Saat Yesus naik ke sorga, Yesus mengatakan bahwa pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Baptis mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan Yesus juga mengatakan bahwa kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun. Jadi kita ini adalah wakilnya Tuhan. Wakilnya Kristus. Nah saudara, dalam menjalankan amanat agung ini bukan pekerjaan mudah. Karena yang kita lakukan adalah satu panggilan yang besar dan kita sedang berhadapan dengan kuasa jahat. Kuasa yang besar. Dan untuk melengkapi kita ini, disinilah kita membutuhkan kuasa ilahi. Saudara, dalam menjalani panggilan kita sebagai wakil dari Kristus, kita menghadapi penolakan, mungkin menghadapi penganiayaan, menghadapi serangan-serangan, godaan-godaan yang bisa menjatuhkan kita. Karena itu kita butuh pribadi yang bersama dengan kita, yang menolong kita.
meninggalkan kita. Dia menolong, menghibur, memberi kuasa untuk kita menjadi saksi Kristus. Saudara, Bapak Ibu saat kita pergi ke negara yang tidak pernah kita kunjungi, satu yang paling kita butuhkan, ya selain semua perlengkapan visa, tiket dan segala macam, satu yang paling kita butuhkan adalah tour guide. Ya, betul ya. Ini nggak pernah kita pergi. Ya, tour guide yang memberi kita petunjuk jalan, memberitahu tempat-tempat wisata yang bagus, atau tempat makan yang enak gitu ya. Kemudian tour guide juga yang menolong kita untuk bisa berkomunikasi dengan orang di sana dengan bahasanya. Jadi dia jadi translator begitu ya saudara. Tapi dengan perkembangan teknologi saat ini, banyak orang juga yang pergi ke negara-negara yang tidak pernah dia kunjungi tanpa tour guide. Tapi dia pakai apa saudara? Nah, sekarang bisa enak ya, searching di Google, cari tempat-tempat wisata, wah sudah catat. Kemudian mau pergi ke sana, andalkan apa saudara? Google Map, buka saja, dia kasih petunjuk jelas sekali. Lalu untuk ngomong, ada apa? Google Translate, yang ngomong saja kita diterjemahkan begitu saudara. Jadi sekarang orang bisa tanpa tour guide. Nah Google itu jadi tour guide-nya. Nah saudara, kalau kita melihat gambaran ini, Roh Kudus itu seperti tour guide kita. Yang menunjukkan kita jalan yang benar, yang memberitahu kita kebenaran, yang menegur kita, menasihati kita, menuntun kita. Dan lebih daripada itu, dia punya kuasa. Kuasa untuk apa? Menyertai kita, menguatkan kita, menghibur kita. Saudara, Anda terhibur dengan kebenaran ini? Ya, aminnya kurang ya. Apakah Anda terhibur dengan kebenaran ini? Amin. Nah saudara, kalau saudara yang mungkin saat ini lagi mengalami pergumulan berat ya, sedang mengalami kesusahan, atau orang-orang yang mungkin sedang bergumul hal yang sudah lama dia doakan, barangkali saudara adalah orang yang bersuara paling keras, amin. Tapi kalau kita tidak terlalu mengalami masalah yang berat-berat amat ya, semua jalannya lancar, tidak ada masalah yang berat, kita rasanya apa? Biasa aja. Kalau anak sekarang bilang B aja tuh, ya biasa aja. Tidak ada gregetnya, ya Roh Kudus menghibur, ya. Roh Kudus menguatkan, ya. Kenapa? Lagi tidak ada masalah toh. Kita anggap semua atau kehidupan kita nyaman-nyaman saja, tidak butuh kehadiran Roh Kudus. Nah saudara, mengapa seperti itu? Karena sebagian dari kita itu memahami Roh Kudus penolong hanya di saat kita sedih, lagi kita ada masalah, lagi banyak tagihan cicilan yang belum lunas, atau lagi ada masalah patah hati, omset bisnis lagi menurun, lagi galau sampai insomnia, tidak bisa tidur, baru dia jadi penolong. Ya tidak salah juga sih, Roh Kudus memang menolong kita dalam setiap masalah hidup kita. Tapi saudara, kalau kita selidiki, akhirnya kita menemukan paling tidak ada 2 kesalahan yang barangkali kita lakukan di sini. Itu yang pertama saudara, kita sering memanipulasi Roh Kudus hanya untuk kepentingan kita. Yaitu kita menganggap bahwa kehadiran, penghiburan, pertolongan Roh Kudus hanya untuk menolong dan menyelesaikan masalah-masalah kita saja. Urusan keuangan, urusan relasi, urusan sakit penyakit, percintaan, perselisihan. Roh Kudus baru tolong di situ ya. Jadi semuanya untuk saya. Semuanya untuk saya. Kita tidak melihat hal yang utama dari kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Ini kesalahan kita yang pertama. Kita memanipulasi Roh Kudus dengan berpikir bahwa dia hanya untuk kepentingan saya. Nah kemudian yang kedua saudara, kesalahan yang kedua adalah kita merasa kita tidak terlalu membutuhkan Roh Kudus saat keadaan nyaman atau baik-baik saja. Saudara, pertanyaan sederhananya begini. Kalau kita lagi nyaman, kalau kita lagi kondisi semua baik, perekonomian oke, anak-anak semua bagus, hubungan dengan suami istri bagus, apalagi kesehatan kita lagi sehat, pokoknya semua hidup lancar. Saya mau tanya saudara, saudara butuh penghibur? Saudara butuh penolong? Barangkali tidak. Kalau saudara dalam keadaan sehat, ya enggak ada gangguan nih, pokoknya semua bugar ya. Lalu saudara pergi cek darah, Bapak Ibu pergi cek darah, lalu menerima hasilnya, wes ciamik, bagus sekali semua ya. Tidak ada tanda bintang-bintang kejora, kemudian semuanya pokoknya normal.
kolesterolnya, triglyceridnya, apa semua lah. Semuanya normal, tekanan darah, semua normal. Lalu saudara ditanya, silakan Bapak atau Ibu konsul dengan dokter ini. Yang kita jawab apa? Baik kok, ya kan? Ngapain konsul? Saya enggak ada bintang. Lain ceritanya waktu kita habis cek darah, lalu banyak bintang-bintang di langit, ya tanda-tanda begitu, baru kita cari dokter. Nah saudara yang dikasih Tuhan, itulah yang terjadi dalam hidup kita. Bagi kita, Roh Kudus hanya dibutuhkan untuk orang-orang yang mempertaruhkan nyawa bagi Injil. Roh Kudus hanya dibutuhkan untuk orang-orang yang menderita bagi Injil atau orang yang sedang mengalami kegalauan, kesusahan. Roh Kudus dibutuhkan untuk menolong mereka, menguatkan mereka, menyelesaikan masalah mereka. Saudara, jadi sebenarnya kita tidak menyadari bahwa kebenaran Allah Roh Kudus yang bersama dengan kita, Allah Roh Kudus yang kita butuhkan setiap waktu, itu berlaku bagi semua orang, baik keadaan senang maupun susah. Tapi saudara, kalau kita tidak pernah merasakan kebutuhan akan Tuhan, kebutuhan akan Roh Kudus, apakah kita peduli bahwa Tuhan bersama dengan kita? Jemaat yang dikasih Tuhan, kedua jebakan ini menunjukkan jangan-jangan kita tidak memperlakukan Roh Kudus sebagai penolong, tetapi sebagai pelayan. Roh Kudus yang melayani kita saat kehidupan baik-baik, nyaman, kita tidak terlalu membutuhkan Dia. Toh lagi tidak ada masalah. Tapi pada saat lagi masalah datang, pergumulan datang, baru kita cari Dia. Baru kita merasakan kita membutuhkan Dia. Dan kita berharap Roh Kudus menyelesaikan masalah saya. Roh Kudus turun tangan. Wow saudara, inilah keadaan dunia saat ini. Yang kadang-kadang kita adopsi nilainya. Karena apa saudara? Dunia ini membuat kita nyaman sekali. Untuk ibu-ibu, bapak-bapak, ya ibu-ibu lah ya, yang kalau bilang untuk urusan masak. Yang zaman dulu, kalau mau masak, itu harus kerja keras dulu di dapur, ya betul ya ibu-ibu ya. Ulekin bawang, ulekin bumbu-bumbu, semua diracik. Nah sekarang anak-anak muda, nggak usah repot-repot. Banyak sekali instan, mau rendang lah, mau gulai lah, apa semua sudah ada lengkap. Tidak perlu susah-susah masuk lagi di dapur, beli saja yang sudah instan. Kan begitu. Nah sekarang lebih enak lagi Bapak Ibu. Kalau lapar, nggak perlu susah-susah di dapur. Tinggal buka aplikasi, ya kan? Ada GoFood, ada GrabFood, ShopeeFood. Ini ketahuannya suka belanja online ya. Kita nggak usah susah-susah. Mau butuh sesuatu nggak perlu harus ke supermarket. Semua by aplikasi. Enak sekali. Nah belum lagi dengan perkembangan teknologi sekarang. Sekarang kan sudah ada, saudara kalau mungkin saya tahu saudara pakai enggak? Google Assistant. Nah ya, jadi di set semua tinggal rekam suara, kita pakai saja. Saya pakai sensor suara ini dengan perkembangan teknologi AI ya, Artificial Intelligence. Jadi hanya dengan menyebutkan, oke Google, nah, Google sudah siap nih, butuh apa? Buka alarm, nah begitu ya, menyalakan alarm. Atau kalau dia oke Google, telepon siapa? Misalnya penginjil Yunias, jadi otomatis di handphone kita. Jadi saudara semua ini begitu mudah sekali. Oh saudara, sedihnya adalah tidak sedikit orang-orang Kristen memperlakukan Roh Kudus seperti pelayannya saat dibutuhkan. Sehingga kita kehilangan makna kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita. Allah yang terlupakan, forgotten God. Jemaat, bagaimana dengan kita? Lalu pertanyaannya adalah, sebenarnya apa sih peran Roh Kudus di dalam hidup orang percaya? Saudara tahukah saudara bahwa sebelum peristiwa pencurahan Roh Kudus di hari raya Pentakosta, ada satu peristiwa juga di mana Roh Kudus dicurahkan. Saudara tahu? Yaitu pada saat Tuhan Yesus dibaptis. Waktu Yesus keluar dari air dikatakan bahwa langit terbuka. Lalu Roh Kudus turun dan ada suara. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan peristiwa itu menjadi tanda, pernyataan, proklamasi dimulainya pelayanan Yesus dengan kuasa Roh Kudus. Nah saudara, hal yang sejajar dengan peristiwa Roh Kudus dicurahkan di hari Pentakosta adalah ketika Roh Kudus itu diturunkan atau diberikan dalam rupa
dalam bentuk lidah-lidah api. Dan itu menjadi apa? Menjadi pernyataan, tanda bagi murid-murid Yesus melayani dengan kuasa Roh Kudus. Jadi saudara bisa melihat bahwa jelas sekali turunnya Roh Kudus bukan untuk memenuhi kepentingan kita. Bukan memenuhi kemauan kita, ambisi pribadi kita. Entah masalah keuangan, masalah kegalauan kita, kesedihan kita. Saudara lebih melihat bahwa Roh Kudus hadir untuk kepentingan kerajaan Allah. Saudara sedih sekali, banyak sekali orang-orang mempromosikan karya Roh Kudus dengan melihatnya untuk memenuhi kepentingan kita. Hadirilah kebaktian pencurahan Roh Kudus. Sudah dicurahkan kok minta lagi ya. Hadirilah dan alamilah terobosan. Wah gitu ya, terobosan keuangan, terobosan kesehatan, terobosan untuk kesuksesan. Nah saudara akhirnya lihat bahwa kebaktian itu dihadiri oleh orang-orang yang mencari apa? Terobosan. Untuk dirinya. Bukan untuk pekerjaan Allah. Nah saudara ditambah lagi ini ada satu ajaran Pentakosta ketiga. Bingung juga ya saudara ya. Pentakosta itu cuma satu kali. Karena bingung kan ketiga. Terus keduanya di mana? Nah, menurut mereka itu terjadi di Asakusa Street. Nah itu menjadi awal gerakan Pentakostal ya. Lalu saya mau bertanya, ini mau berapa kali sebenarnya Pentakosta? Nah cukupkah satu kali? Nah ini mereka mungkin menganut slogan, satu mana cukup gitu ya saudara ya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, jadi kalau kita memahami kehadiran Roh Kudus hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi kita, berarti sebenarnya kita tidak mengenal Dia. Kita memahami Dia dengan sangat dangkal. Kehadiran Roh Kudus jelas sekali bukan untuk memenuhi agenda pribadi kita. Tetapi kehadiran Roh Kudus adalah untuk keperluan misi kerajaan Allah. Yaitu kamu menjadi saksi Kristus. Nah inilah peran Roh Kudus yang harus kita sadari. Nah saudara dikasih Tuhan dalam masa-masa peristiwa kebangkitan dan kenaikan Yesus. Murid-murid itu mengalami masa transisi ya. Karena mereka itu ketika Yesus ditangkap dan disalibkan lalu mati, mereka itu mengalami syok berat. Ya kekhawatiran, ketakutan, bahkan mereka mungkin merasa apa yang saya lakukan, apa yang saya korbankan dengan mengikut guru saya ini sia-sia. Dan mereka mengalami masa yang betul-betul kacau sekali. Iman mereka sangat tergoncang. Tapi saudara dengan peristiwa kebangkitan Yesus dan selama 40 hari Yesus menampakkan diri kepada mereka, mengajar, membukakan pikiran mereka tentang Mesias, itu menjadi titik awal kebangkitan dan pemulihan iman para murid Kristus. Dan melalui peristiwa Pentakosta, maka itu menjadi satu gong, satu momentum untuk murid-murid yang sudah dipulihkan itu mulai melayani, mulai mengabarkan Injil, mulai memberitakan keselamatan yang telah dilakukan oleh Yesus. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi keraguan, bahkan mereka yang dulunya takut mati, takut karena gurunya ditangkap. Tapi setelah peristiwa Pentakosta, mereka berani mati demi Injil. Karena apa? Karena kehadiran Roh Kudus dalam diri mereka menjadi titik balik dalam kehidupan iman mereka. Saudara selalu akan melihat bahwa kehadiran Roh Kudus itu selalu berhubungan dengan kepentingan kerajaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi Roh Kudus diberikan kepada setiap orang Kristen. Supaya apa? Supaya kita dapat hidup sesuai dengan panggilan kita sebagai umat tebusan untuk menjadi saksi Kristus. Ini peran Roh Kudus. Ini tujuan Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Saat Pentakosta bangsa Israel atau bangsa Yahudi merayakan diberikannya Taurat Musa. Ya Taurat Tuhan melalui Musa. Saat Roh Kudus dicurahkan di hari raya Pentakosta, maka perintah-perintah Allah itu sekarang tertulis di dalam hati orang-orang yang sudah dibaharui oleh Roh Kudus. Tidak lagi ditulis pada 2 loh batu. Wow, amazing sekali saudara. Luar biasa sekali. Dan Roh Kudus dalam hati kita, dalam hidup kita, dialah yang menegur, menasehati, mengingatkan firman Tuhan yang kita dengar selama ini. Saudara dikasih Tuhan, kita akan merasakan dan betul-betul
mengalami peran Roh Kudus dalam hidup kita. Beberapa contoh adalah satu, dalam dunia kerja. Soalnya dalam dunia kerja tantangan untuk ikut arus itu besar sekali, bukan? Saya kemarin baru saja memimpin sharing di pemuda di GKK Tanjung Bunga, dan waktu dalam sharing kelompok ada satu pemuda yang menceritakan bagaimana hampir selalu atasannya mengajak dia untuk pergi ke lokalisasi. Dan itu ya dia selalu bilang, ya selalu ditolak, dia tolak. Dia alasannya apa? Takut penyakit. Ya saya bilang begini, kalau untuk alasan takut penyakit engkau menolak, satu waktu kau akan terjatuh. Karena untuk menghindari penyakit itu ada caranya. Betul ya saudara ya? Ada caranya, pakai saja pengaman. Tapi kalau engkau tahu bahwa alasan engkau menolak adalah karena engkau sudah dalam Kristus, maka disitulah engkau akan terus dikuatkan untuk menolak. Saudara, dalam dunia kerja, godaan, tantangan itu begitu besar. Bagaimana bisa memalsukan pajak, semuanya ikut nyogok-nyogok, ya kita juga bisa terikut. Nah saudara, bagaimana peran Roh Kudus dalam dunia pekerjaan kita? Roh Kudus menolong kita untuk berpegang teguh kepada kebenaran. Tidak tergoda. Dan menguatkan kita pada saat kita mungkin dikata-katain, diomongin, mungkin tidak dapat untung seperti mereka yang berlaku curang. Disitulah Roh Kudus berperan meneguhkan kita, saudara. Di jalanan, kita bisa menaati peraturan lalu lintas walaupun tidak ada polisi, tidak ada kamera CCTV, pakai seat belt, pakai helm dalam naik motor, tidak melanggar lalu lintas. Saudara, ini peran Roh Kudus dalam hidup kita. Di dalam pergaulan, kumpulan sosialita, bapak-bapak mungkin kalau ada kumpulan goesnya, ya, kumpulan orang-orang yang punya hobi yang sama. Bagaimana peran Roh Kudus dalam hidup kita, dalam kumpulan itu? Roh Kudus menjaga lidah kita. Tidak hidup hedon, tidak hidup matre, ya. Harga diri kita tidak bergantung pada penilaian orang, tapi saya ini sudah ditebus, itulah harga diri saya. Saya menjadi berharga di mata Allah karena penebusan Kristus. Nah saudara, dalam keluarga kita belajar mengampuni, belajar sabar, bijaksana, mendidik anak, mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan firman Tuhan. Ini semua peran apa? Peran dari mana? Dari Roh Kudus. Itulah perannya di dalam hidup kita. Saat kita menghadapi tantangan di dalam keluarga yang belum percaya, mau dibaptis, misalnya ya, ini ada anak remaja saya mau dibaptis. Dia menghadapi tantangan dari keluarganya sehingga dia harus ditunda. Tapi dia bisa kuat. Itu dari mana? Dari Roh Kudus. Bukan kekuatannya. Saudara, inilah peran Roh Kudus di dalam hati, dalam hidup orang yang percaya. Nah saudara, yang paling jelas adalah kita bisa melihat pada saat kita percaya Yesus. Bapak Ibu, saudara, coba ingat-ingat dulu ya. Sebelum kita mengalami perjumpaan dengan Kristus, sebelum kita percaya Yesus, kita ini orang berdosa. Walaupun kita berpikir saya ini orang baik, saya ini sudah dididik dalam keluarga Kristen, jangan lupa kita sering merasa diri kita benar. Kita merasa diri kita baik dan kita merasa diri kita oke-oke saja. Dan akhirnya saudara, segala keinginan, hati, pikiran, motivasi, ucapan, tindakan kita, ini hanya seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Sebelum kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Apa yang kita bisa harapkan dari keadaan berdosa seperti ini? Tidak ada saudara. Selain murka Allah yang sudah menunggu kita. Tapi dalam anugerahnya, Allah menyatakan kasih-Nya yang begitu besar. Memberikan jalan keluar dengan mengutus putra tunggalnya yaitu Yesus Kristus. Datang menanggung segala dosa kita. Dia disalibkan sehingga kita tidak lagi menerima hukuman kekal itu. Kita dibaharui, kita dilahir barukan, kita hidup sebagai anak-anak Allah. Tidak lagi sama dengan dunia ini. Dan kita sekarang dipanggil sebagai saksi Kristus dengan kuasa dari Roh Kudus. Saudara, jelas sekali bahwa sekali lagi untuk mewujudkan panggilan menjadi saksi ini tidak mudah. Tidak mudah. Kita berperang dengan kuasa iblis. Kita berperang dengan kedagingan kita. Kita berperang dengan ambisi pribadi kita. Kita berperang dengan godaan-godaan yang masih bisa menjatuhkan kita. Karena itu saudara, kita butuh pribadi yang jauh lebih besar daripada kekuatan kita. Jauh lebih besar dari kuasa iblis.
jauh lebih besar daripada dunia ini, dan Dia adalah Roh Kudus yang hadir di dalam diri setiap orang percaya. Dialah Allah yang punya kuasa besar. Saudara, disinilah kita melihat karya Allah Tritunggal di dalam keselamatan kita, yaitu Bapa merencanakan keselamatan manusia. Putra, yaitu Yesus Kristus, datang menggenapi rencana itu. Dan Allah Roh Kudus mengaplikasikan karya keselamatan itu di dalam hidup kita. Wow, amazing sekali saudara. Luar biasa. Saudara dikasih Tuhan, Roh Kudus mengingatkan dan menginsafkan kita akan dosa. Karena dengan kondisi berdosa kita tidak mungkin kita sadar akan dosa kita kalau bukan Roh Kudus yang berbicara kepada kita. Roh Kudus juga yang menuntun, memimpin kita ke dalam kebenaran. Memimpin kita kepada sang kebenaran dan menolong kita untuk hidup di dalam kebenaran. Jadi saudara, Roh Kudus itu sudah hadir dalam hidup kita. Tidak perlu diminta-minta lagi. Tidak perlu lagi diundang-undang. Saya sudah ada di sini. Bayangkan saudara ya, saya panggil-panggil nama saudara. Saya bukan siapa ya. Panggil. Saudara sudah ada di sini. Saya sudah di sini, ngapain dipanggil lagi? Dan itu kan yang terjadi. Dia sudah hadir, nggak perlu diminta-minta. Yang kita perlukan adalah kita menyadari kehadirannya. Kita menyadari bahwa Dia ada dalam hidup kita. Yang kita perlukan adalah bagaimana kita mengutamakan Dia, memuliakan Dia, bukan hanya cari Dia pada saat sulit. Yang kita butuhkan adalah kita membiarkan Roh Kudus menguasai hidup kita. Bukan kita dikuasai oleh kedagingan kita. Yang kita butuhkan adalah jangan mendukakan hatinya. Yang kita butuhkan adalah mengalami transformasi melalui karyanya dalam hidup kita. Jemaat dikasih Tuhan, saya ingin tanya kepada saudara. Pernah enggak orang kagum dengan damai sejahtera yang saudara punya di tengah-tengah kesulitan? Pernah enggak orang kagum dengan kasih saudara, sukacita yang saudara miliki? Karena karya Roh Kudus dalam hidup kita. Pernah enggak orang cemburu dengan penguasaan diri saudara? Wih, dia sudah kata-katai kok. Kenapa kau enggak bereaksi? Kenapa kau tidak balas? Pernah enggak mereka kagum? Mereka cemburu, kenapa kau beda sekali? Dan itu adalah karya Roh Kudus dalam hidup kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, apakah saudara menyadari bahwa transformasi hidup yang saudara alami saat ini, dari sebelum saudara percaya Yesus, saat saudara percaya Yesus dan sampai sekarang, saudara melihat bagaimana Roh Kudus memproses hidup saudara, itu bukan usaha saudara. Bukan karena saudara hebat. Bukan. Tapi karena karya Roh Kudus di dalam hidup saudara. Saudara dulu pemarah, mulutnya susah dikontrol. Tapi saat saudara menyerahkan hidup saudara kepada Yesus Kristus. Dan Roh Kudus memenuhi hati saudara. Saudara bisa melihat perubahan yang luar biasa. Itu bukan usaha saudara. Saudara sadar enggak? Bapak Ibu saudara sadarkah bahwa di masa-masa berat, kalau kita tetap bisa berpegang teguh, beriman, percaya kepada Yesus, itu bukan kehebatan kita. Itu karena ada apa? Tangan Allah yang menjaga kita melalui Roh Kudus dalam diri kita. Saudara sadarkah bahwa kehadiran saudara seiman di sekitar kita ini adalah pekerjaan Roh Kudus untuk mengingatkan kita, menasihat kita, menolong kita. Karena Roh Kudus menjaga keselamatan kita melalui kehadiran orang-orang percaya. Makanya komunitas itu penting sekali saudara, di dalam komunitas orang percaya. Saudara sadarkah bahwa ketika gereja ini ditambahkan jiwa-jiwa, itu bukan karena kehebatan kita. Ya memang perlu saudara, kita perlu strategi, kita perlu metode, tapi lebih daripada itu, Roh Kudus yang berkarya bagi gereja Tuhan. Nah saudara sadarkah saudara, pada saat saudara melayani dengan karunia rohani, dengan karunia saudara dimanapun itu adalah karya Roh Kudus. Bukan karena kehebatan kita, bukan untuk kemuliaan kita, tapi kemuliaan Allah. Saudara, akhirnya semakin kita mengenal Allah Roh Kudus dan setiap karyanya di dalam hidup kita, semakin kita menyadari bahwa kehadirannya di dalam kita bukan untuk memenuhi ambisi pribadi kita,
tetapi untuk kemuliaan-Nya, menjamin keselamatan kita, dan menolong kita tetap hidup di dalam kebenaran. Roh Kudus menolong kita untuk bisa berbicara mengabarkan Injil. Roh Kudus menolong kita untuk menjadi berkat bagi orang lain, jadi saksi bagi orang lain. Dan Dia adalah Allah yang berjalan bersama dengan kita dan tidak pernah meninggalkan kita dan akan terus berkarya dalam hidup saudara dan saya. Saudara, sadarilah itu dan jangan abaikan Dia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, betapa kami bersyukur kepadamu. Karya keselamatan yang kami terima itu sudah sangat sempurna. Terima kasih Tuhan, kami adalah orang-orang yang menerima anugerah itu. Di mana keselamatan itu tidak berhenti hanya pada saat kami percaya Yesus. Tapi keselamatan itu terus berkarya yang terus memproses, mentransformasi hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau lebih sering kami memperlakukan Allah Roh Kudus seperti pelayan kami. Kami tidak menyadari kehadirannya. Kami mencari Dia hanya pada saat kami butuhkan. Kami mencari Dia memperlakukannya seperti pelayan yang untuk memenuhi ambisi pribadi kami. Ya Allah Roh Kudus, Engkau yang sudah mengisi hati kami, ampunilah kami dan proseslah hidup kami. Hamba berdoa ya Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini, setiap kami yang mendengarkan apapun keadaan kami saat ini, ya Tuhan, kami mengalami banyak pergumulan, kami mengalami kesulitan, hal-hal yang mungkin sudah lama kami doakan. Tapi kami melihat kehadiran Roh Kudus bukan lagi untuk sekedar menyelesaikan masalah kami. Tetapi kehadiran Roh Kudus adalah menguatkan kami, menolong kami untuk tetap memandang kepada salib Kristus. Walaupun di tengah-tengah masalah, walaupun di tengah-tengah kesulitan, sakit penyakit, kesulitan keuangan, masalah relasi, masalah apapun itu. Roh Kuduslah yang menguatkan kami untuk memandang kepada pengharapan kami akan Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terbatas, kami tidak mampu, kami lemah, kami sering jatuh. Tapi kami bersyukur karena kehadiran Allah Roh Kudus terus meneguhkan kami, menasehati kami, menghibur kami, menguatkan kami dan menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin hidup kami dan kami percaya Allah Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, materaikanlah firman-Mu dalam hati kami yang mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.